Seorang ibu burung beo bertanya ketiga anaknya apa impian mereka. Yang paling tua berkata dia ingin jadi dokter. Yang kedua berkata ia ingin jadi penyanyi. Jika menyangkut si bungsu, ia tak ingin jadi orang biasa. Ia sebenarnya ingin menjadi bajak laut dan berlayar mencari harta karun. Mendengar itu, ibu burung beo tiba-tiba menjadi sangat marah hingga nyaris tak bisa bernapas. Ia memarahinya karena tidak menjadi anak yang baik dan membuka rahasia. Ternyata ayah burung beo itu adalah seorang bajak laut. Ketika ketiga burung beo itu baru saja lahir, ayah burung beo itu mabuk seperti singgung dan menerima perintah untuk berlayar. Ia nyaris tak bisa berjalan lurus. Sang ibu burung beo mencoba meyakinkannya untuk mengambil cuti. Ayah burung beo bersikeras ia hanya minum sedikit dan itu tak masalah. Lalu ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Setelah itu ia tak pernah pulang. Maka kini ibu burung beo dengan tegas melarangnya untuk menjadi bajak laut. Burung beo itu sangat sedih, tapi bagaimana ia bisa dengan mudah melepaskan mimpinya, terutama ketika ia sedang mengalami fase pemberontakan. Semakin ibunya melarangnya, ia semakin ingin pergi. Sementara burung beo kecil itu sedang berjalan-jalan, ia tiba-tiba menemukan tong kayu. Matanya berbinar, ia mengangkat tong kayu ini ke tepi sungai dan mengubahnya menjadi perahu agar dia bisa berlayar mencari harta karun. Saat itu bebek kecil datang dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Burung beo kecil itu dengan cepat menutup mulut bebek kecil itu dan berkata itu adalah rahasia. Ia ingin menjadi bajak laut untuk mencari harta karun legendaris itu. Setelah mendengar ini, bebek kecil itu menjadi sangat tertarik dan ingin bergabung dengannya. Kapal itu kebetulan membutuhkan seseorang untuk membantu. Jadi burung beo kecil itu setuju untuk membawa serta bebek kecil itu. Tapi ia menjepit paruh bebek kecil itu dengan kayu dan mengatakan suaranya itu terlalu jelek. Di kapal, burung beo menyuruh bebek itu bekerja keras. Setelah menemukan harta karun itu, ia akan memberikannya sedikit, cukup untuk bebek itu hidup kaya raya. Setelah memberi perintah, kapten ini juga tidak bisa menganggur. Ia mencabut bungkus tengkorak dari botol, mengikatnya pada tali dan menjadikannya bendera mereka. Saat jangkarnya diangkat, pelayaran mereka resmi dimulai. Burung beo kecil itu memegang setirnya, mereka sangat bersemangat. Rasanya mimpinya akhirnya terwujud, dan proses ini tampaknya tidak sulit sama sekali. Sejauh ini semuanya berjalan lancar. Ketika ia berhasil membawa harta karun itu kembali, itu pasti akan membuat ibu melihatnya seperti cahaya baru. Setelah berlayar beberapa saat, ia naik ke titik pengintai untuk melihat seberapa jauh mereka telah pergi. Namun dalam sekejap ia ketakutan, area awan gelap yang luas mendekat. Tiba-tiba ada petir dan guntur dan hujan lebat mulai turun. Tapi perahu rusak ini bahkan tidak punya tempat untuk berteduh. Burung beo itu melompat-lompat dan menarik penutup klip dari mulut si bebek dan bertanya apa yang harus dilakukan. Tapi bebek kecil itu berkata tak apa-apa, mereka bisa berenang kalaupun perahunya terbalik. Itu tidak akan jadi masalah. Sementara keduanya masih berbicara, di luar ombak telah bergejolak. Angin kencang dan hujan bercampur ombak raksasa, seolah perahu mereka tidak dapat berpegangan. Burung beo kecil mencoba memantapkan setirnya, tetapi malah berputar di sekelilingnya. Sebelum ombak yang bertambah semakin besar, siluet kapal berangsur-angsur menghilang sebelum akhirnya tenggelam. Bebek itu bisa berenang itu benar, tapi dia tak bisa menahan jambakan panik burung beo kecil itu. Ini membuat marah bebek kecil itu dan dengan kasar membuang burung beo kecil itu. Untuk mencegah burung beo kecil itu menggapai-gapai, bebek kecil itu meninjunya hingga pingsan. Lalu kemudian membawanya berenang kembali ke pantai. Setelah itu, induk burung beo menemukan anaknya yang hilang dan datang ke tempat ini. Setelah kejadian ini, burung beo kecil itu mengerti bahaya menjadi bajak laut.